Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah menguasai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu rohani dari Edward Chen yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lagu ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia, jalan hidup manusia tidak selamanya mulus. Selalu ada rintangan dan persoalan. Namun Allah berjanji bagi kita, Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu menolong dan memelihara kita. Hal ini juga yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elisa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elisa. Banyak persoalan yang harus dia hadapi di dalam perjalanan kehidupannya. Namun karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia percaya pada kuasa Tuhan, banyak mujizat-mujizat yang terjadi melalui Nabi Elisa. Dan salah satunya kita boleh melihat di dalam nas kita pada minggu ini, yaitu Nabi Elisa melakukan sebuah mujizat yang berasal dari Allah. Ia dapat memberi makan 100 orang para abdi Allah hanya dengan 20 roti saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah 20 roti dapat memberi makan 100 orang? Apakah 20 roti dapat membuat 100 orang makan dengan kenyang?
bahkan ada yang sisa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dari pemikiran kita sendiri, jika kita berpikir dari pemikiran manusia, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Dengan 20 roti 100 orang bisa makan dengan kenyang, bahkan ada yang lebih. Tetapi jika kuasa Tuhan ada, jika firman-Nya bekerja, maka mujizat Tuhan bisa terjadi di mana saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, situasi dalam nas ini sedang terjadi kelaparan di Gilgal. Pada masa itu ada seorang yang berasal dari bangsa Lisa, orang yang bukan terkenal, orang yang bukan memiliki banyak kelebihan, namun Allah memakai dia untuk membawa makanan 20 roti melalui Nabi Elisa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang berasal dari bangsa Lisa memperhatikan kehidupan para abdi Allah, dan ia memberi 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Tuhan mencukupkan kebutuhan Elisa pada saat itu, dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan pertolongan dari seorang bangsa Lisa untuk membawa makanan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah tahu kebutuhan hidup kita. Dia tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk memelihara dan memberkati kehidupan kita. Itulah yang menjadi tema buat kita pada minggu ini. Allah memelihara umat-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita hanya bersandar atau pasrah pada pikiran kita sendiri. Janganlah pernah hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas, tetapi tetaplah berjalan dan lakukanlah segala sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kau lakukan dalam kehidupanmu, lakukanlah. Apa yang bisa kau kerjakan dalam kehidupanmu, kerjakanlah. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan, kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Dan berdoalah selebihnya, biarlah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, percayalah, kuasa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia bisa memberikan banyak cara, Dia bisa memberikan banyak jalan untuk memelihara kehidupan kita, untuk menolong kita dalam setiap kehidupan dan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan bangsa dan negara kita. Allah mampu menolong kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu seorang bangsa Lisa hanya dapat memberi 20 roti dalam situasi kelaparan. Bagaimana mungkin roti itu bisa membuat 100 orang merasa kenyang?
Boleh kita bayangkan Bapak Ibu, jemaat yang terkasih 20/100. Sehingga satu roti harus dibagi untuk 5 orang. Berarti mereka hanya mendapatkan sedikit saja bagian setiap orangnya. Dalam situasi kelaparan, dalam situasi yang sangat lapar, seharusnya mereka membutuhkan 5 roti untuk 1 orang, supaya mereka dapat kenyang, dapat memperoleh kekuatan kembali di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Namun dalam situasi ini kita melihat bahwa mereka harus membagi 1 roti untuk 5 orang. Pelayan Nabi Elisa merasa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu tidak mungkin bisa. 1 roti dibagi 5 orang, mereka dapat makan dengan baik, makan dengan kenyang. Pelayan Nabi Elisa berkata kepada dia, bagaimana aku harus membagikan 20 roti saja untuk 100 orang? Tetapi Nabi Elisa berkata, firman Allah berkata, bagilah maka mereka akan makan, bahkan ada yang lebih. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elisa memerintahkan hambanya, dan hambanya menuruti perintah Nabi Elisa, percaya kepada firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Maka mujizat Allah nyata bekerja pada saat itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi. Semua dapat makan dengan kenyang seperti yang difirmankan Tuhan, dan mereka dapat makan bahkan lebih. Jemaat yang terkasih, kita juga ingat peristiwa ketika orang banyak mengikut Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu 5.000 orang dapat makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan mujizat terjadi pada saat itu. Mereka semuanya mendapatkan makanan, bahkan lebih 12 bakul. Jemaat yang terkasih, secara logika manusia, hal ini adalah mustahil terjadi. Namun jika kita percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikuti Dia. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, kitalah yang selalu meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitalah yang selalu tidak percaya akan kuasa Tuhan yang bisa bekerja di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan umat yang percaya kepadanya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Dan pertolongan Tuhan
Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah kita masih percaya kepada kuasa Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa mukjizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa kuasa dan mukjizat Tuhan bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Elisa saja. Mukjizat Tuhan terjadi bukan hanya melalui Nabi Elisa saja yang dapat memberi makan 100 orang dengan 20 roti, bahkan ada yang sisa. Mukjizat Allah bukan hanya terjadi pada zaman Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan lebih 12 bakul. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak mungkin dalam pikiran kita bisa menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya, maka mukjizat Allah akan ada dalam kehidupan kita. Khususnya di masa pandemi saat ini, dan terkhusus lagi di saat PPKM yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Banyak pekerjaan orang yang menjadi terhambat, usaha tidak berjalan, bahkan banyak sekali usaha-usaha yang tutup pada saat ini. Penghasilan manusia pada saat ini hanya sedikit, bahkan ada yang rugi, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pengurangan karyawan. Padahal hidup kita harus tetap berjalan. Orang-orang membutuhkan biaya yang banyak untuk tetap mempertahankan kehidupannya, untuk tetap menjaga kesehatannya, menaikkan imun tubuhnya. Bagaimana kehidupan kita tetap berjalan dengan situasi seperti ini? Dan kita tidak tahu sampai kapan semua ini terjadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang sangat rumit ini, di tengah kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kesehatan kita, ketika iman kita, imun kita, ketika kehidupan kita tergoncang pada saat ini, firman Tuhan menyapa kita. Jangan takut, jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam hidupmu. Apapun dan bagaimanapun kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan akan memelihara dan menolong kita dalam segala kesulitan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan. Apakah itu kebutuhan pribadi? Apakah itu kebutuhan keluarga? Apakah itu kebutuhan bangsa dan negara kita? Tuhan pasti akan cukupkan saat ini. Sebagai orang percaya, kita dituntut melalui firman Tuhan untuk percaya pada kuasa-Nya, untuk meyakini firman Tuhan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan, bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi ketika kita percaya kepada Dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tidak dapat dipenuhi oleh Allah.
Tuhan senantiasa memperhatikan umat-Nya, dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita jika kita percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Berbagai mujizat akan kita rasakan, berbagai pertolongan akan datang melalui bangsa Lisa yang lain. Mereka akan menolong kita. Allah akan mengutus penolong-penolong dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita boleh membacanya dalam Matius pasal 4 ayat 4. Jemaat yang terkasih, berarti dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita hidup. Ketika kita percaya pada firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Ketika kita percaya akan firman Tuhan seperti Nabi Elisa yang percaya pada firman Tuhan, maka dia dapat makan. Dan bukan hanya dia yang dapat makan, namun dia dapat memberi makan 100 orang pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan. Itulah yang memberi kita kekuatan. Itulah yang memberi kita kehidupan pada saat ini. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita menjalani kehidupan kita pada masa sulit ini. Jemaat yang terkasih, yang dapat menjamin kehidupan kita hanya Tuhan. Jika kita tetap percaya pada firman-Nya, percaya pada kuasa-Nya, maka lebih dari yang kita harapkan, maka lebih dari yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Jika kita percaya pada firman-Nya, jika kita percaya pada kuasa Allah, maka lebih dari yang kita harapkan akan datang dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa mengetahui kehidupan kita. Tuhan senantiasa mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah percaya pada kuasa-Nya. Tetaplah percaya pada firman-Nya. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami bersyukur buat anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menciptakan kami, yang memelihara kami, dan yang menolong kami di dalam setiap persoalan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami tetap percaya, supaya kami tetap yakin ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam firman-Mu, banyak mujizat yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, Engkau akan mencukupkan kami, bahkan lebih dari yang kami butuhkan, kami harapkan, berlimpah-limpah Engkau akan memberikannya kepada kami. Bapa yang sungguh baik, berkati kehidupan kami kepada setiap umat-Mu ya Tuhan pada saat ini,
yang menghadapi dan melawan penyakit COVID-19. Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang memampukan mereka melawan penyakit itu, supaya mereka dapat menang, supaya mereka dapat kuat, dan mereka masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang sungguh baik, berkati bangsa kami, tolong bangsa kami, mampukan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami dapat keluar dari persoalan yang terjadi pada saat ini. Engkau bantu kami Tuhan, supaya pandemi ini dapat segera berlalu, dan semua umat-Mu yang percaya boleh kembali beribadah di rumah kudus-Mu. Ampunkan kami buat segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.